Sapa hati, Sapa hati, sapa hati, sapa hati, sapa hati. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, mari kita kembali lagi pada diri kita masing-masing ya. Semua itu akan bisa baik tentu semuanya dilatar belakangi dari bagaimana diri kita ini ya. Artinya kalau kita mampu, mau, dan paling tidak adalah untuk menjaga daripada keluarganya kita masing-masing di dalam melaksanakan kehidupan ini, ya tentu akan membuat ya hal yang lain itu akan juga akan menjadi baik. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia, ini kalau kita kembali pada cita-cita atau keinginan rakyat pada umumnya itu ya, mengharap bahwa negara ini kan dalam mengelola negara itu bisa lebih baik ya, artinya mampu apa yang sudah ada di dalam kekayaan alam Indonesia ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Kadang-kadang kita merasa iri ya kalau ngomong seperti ini, iri dengan negara-negara lain ya, artinya dalam arti iri itu kemajuannya gitu kan, kemajuannya itu kok bisa sepesat itu. Coba kalau kita melihat negara seperti Tiongkok sana itu ya, itu bagaimana mereka ini cara berpikirnya, kemudian cara mengelola negaranya itu sehingga majunya sangat pesat di bidang teknologinya, bidang ekonominya dan sebagainya. Ini sangat luar biasa ya. Ya itu ya, padahal ya negaranya ya seperti Indonesia ibaratnya kan, negara yang besar gitu kan, rakyatnya juga banyak gitu. Bahkan kalau Tiongkok kan jauh lebih besar lagi ya, artinya rakyatnya juga jauh lebih banyak lagi gitu kan jumlah penduduknya. Namun kalau kita lihat di informasinya betapa luar biasanya mereka ini mampu membuat negara itu menjadi negara yang maju. Ya karena di sana hukumnya tegas, gitu kan. Ya kita kan pernah dengar juga ya orang-orang yang menyalahgunakan wewenang, itu kan menyalahgunakan wewenang di dalam jabatannya kan hukumnya tegas sana itu. Ya kita pernah dengar ada yang sampai dihukum mati gitu kan. Nah itu, coba kalau di Indonesia seperti ini, niru seperti Tiongkok sana itu, ya otomatis kita juga mestinya akan semakin baik. Ya juga etos kerjanya ini kalau kita lihat ya, mereka ini ya memang negara maju itu, makin maju itu memang orang-orangnya itu berpikirnya itu banyak yang ya tidak malas-malasan. Ya, coba kalau kita lihat di sana itu ya orang-orang yang bekerja di sana itu, ya pekerja buruh lah yang paling gampang kita lihat ya, itu sangat luar biasa sekali. Artinya mereka kerja itu ya betul-betul non-stop. Ya. Artinya seperti ya kalau di Indonesia ini kan melihatnya tuh wah hebat banget gitu ya, karena seperti seakan tidak punya rasa lelah gitu. Kerja itu memang benar-benar kerja, tidak disambi dengan hal yang lain. Ya beda dengan kita banyak melihat di tempat kita. Ya kalau orang kerja seperti buruh itu atau tukang atau apa itu kan ya banyak juga orang-orang yang kerja itu masih sukanya leha-leha gitu kan. Yang seperti malas-malasan. Contohnya apa ya, kerja kadang sambil merokok gitu kan ya, baru beberapa garap sesuatu beberapa jam gitu kan sudah istirahat lagi, merokok lagi. Itu masih banyak yang model-model seperti ini ya. Jadi cara orang bekerja saja udah berbeda, tapi beda jauh dengan mereka yang ada di negara-negara maju di sana itu seperti di Tiongkok ini. Ya, mereka kerja tuh, coba kalau saya pernah ke sana itu ya, saya juga pernah ke daerah ke Tiongkok sana pada waktu saya melihat ada proyek di sebelahnya itu ya. Nah, di sebelah penginapan waktu saya di sana itu ada proyek itu, saya memperhatikan orang-orang pekerja di sana itu bagaimana cara bekerjanya itu. Ternyata dari pagi-pagi itu mereka sudah mulai kerja. Pagi-pagi padahal kadang-kadang matahari belum terbit ya, matahari belum terbit mereka sudah mulai kerja. Ya udah mulai kerja dan tidak ada yang namanya kerja santai. Ya bahkan pada saat saya memperhatikan juga pada saat dia
waktunya makan siang, ya dia makan tapi makannya nggak turun di bawah, dia tetap makan tapi makannya di atas, tetap di tempat dia sedang kerja, masang-masang kerup dan lain sebagainya. Jadi ini sangat beda jauh. Ya, cara orang kerjanya saja udah sangat beda jauh. Ya, itu cara kerjanya saja. Ya maka tidak heran kalau mereka tuh secara kemampuan tuh boleh dikatakan melebihi daripada di tempat kita. Ini di dalam etos kerja aja udah seperti itu. Apalagi kalau ditunjang dengan tadi yang namanya sistem yang dipakai, mungkin ya sistemnya itu ya penerapan hukumnya itu tegas, itu yang saya maksudnya. Maka orang tidak banyak yang melakukan pelanggaran. Maka disitulah ya secara otomatis kemajuan itu akan diraih. Apalagi kalau di sana juga kalau kita perhatikan itu kan pendidikan juga sangat diperhatikan gitu kan. Nah, dari sinilah akan muncullah orang-orang yang ahli-ahli kan. Makanya terkenal sekarang ini kan Tiongkok tuh teknologinya canggih-canggih kan begitu. Itu yang seperti Tiongkok gitu kan ya. Yang sekarang ini yang sedang konflik di Timur Tengah sana. Kalau kita mikir juga seperti misalnya Iran gitu ya seperti Iran di sana itu. Padahal Iran itu kan ya diembargo oleh Amerika itu ya, artinya oleh negara-negara lain itu selama puluhan tahun gitu kan artinya. Nah, selama puluhan tahun ini kan dia tidak bisa bebas untuk melakukan perdagangan dengan dunia atau negara lain gitu kan. Enggak, yang namanya juga diembargo gitu kan. Embargo secara ekonomi, embargo hal yang lain gitu. Cuma puluhan tahun. Nah, tapi kenapa kok kita melihat ya yang tidak disangka-sangka ya. Tidak disangka-sangka secara teknologinya itu ya. Teknologi pertahanannya itu, teknologi kemiliterannya itu ya. Itu sangat luar biasa ya. Kadang kita merenung juga ya, berpikir ya, negara yang diembargonya seperti itu ya puluhan tahun, kalau nggak salah itu sampai berapa 47 tahun atau ya pokoknya puluhan tahun ya puluhan tahun yang tidak bisa seenaknya bebas bisa berhubungan dengan negara lain, itu kan secara ekonomi, secara hal-hal yang lainnya juga. Ini kalau dipikir secara nalar manusia sehat itu kan orang yang diembargo seperti ini atau negara yang diembargo seperti itu oleh negara-negara lain, itu ya secara pikiran umum itu kan mesti negara itu akan jatuh miskin, rakyatnya akan sengsara ya, boro-boro teknologi bisa berkembang dengan baik gitu kan ya, mikirin untuk perut masing-masing aja udah susah gitu kan, mestinya kan begitu ya. Apalagi kalau kita melihat juga negaranya bukan semakmur di Indonesia ya, yang apa-apa bisa mudah untuk kita menanam apapun bisa tumbuh gitu, ibaratnya untuk urusan makan tuh ya lauk pauk tuh gampang gitu kan. Ibaratnya kita pengen protein bisa mancing di sungai, ada ikannya gitu kan ya, laut juga banyak ikannya gitu kan. Nah, kita nanam apapun di halaman rumah kita atau di kebun kita tuh semuanya bisa tumbuh gitu. Ya di kita tuh seperti itu kan, belum lagi sumber daya alam yang lainnya gitu kan. Barang tambang tempat kita ada itu ya, batu bara timah, nikel dan seterusnya, bahkan emas juga gitu kan. Saking banyaknya ya kekayaan alam Indonesia ini. Ya coba kalau kayak di Iran kan mana kan hanya paling kan yang diandalkan minyak gitu ya, yang lainnya tidak ada. Padahal posisinya juga di embargo ya, tidak bisa menjual minyak seenaknya gitu kan. Ya kalau menjual ya menjualnya mestinya di pasar-pasar gelap gitu ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Ya artinya tidak secara terang-terangan langsung gitu kan. Tapi kenapa? Kok bisa secanggih itu
di dalam mempertahankan kedaulatan negaranya itu kemarin ya, bahkan sampai sekarang nih ya, belum damai dengan Amerika ya. Ya, walaupun kemarin sudah ada nota kesepahaman untuk mulai berdamai, tapi ya kita mengharapkan bisa damai itu ya. Tapi ya, kita lihat sampai sekarang ini kan juga masih bersitegang, makin memanas ya. Apa yang kita lihat itu kan teknologi militernya itu kan sangat luar biasa. Ya. Artinya bisa mengimbangi, boleh dikatakan bisa mengimbangi daripada teknologi militernya negara-negara adik kuasa. Bayangin saja, seperti Amerika kan negara yang memang betul-betul semua orang mengakui dan juga melihat selama ini itu teknologinya kan sangat hebat di dalam membuat alat-alat persenjataan, apakah itu alat persenjataannya maupun teknologi yang lainnya, apakah pesawat tempurnya dan sebagainya, sangat luar biasa. Nah, tapi Iran mampu mengimbanginya, gitu kan. Bahkan kita lihat, tapi di sini yang kita pengen ngomong itu adalah bagaimana kok negara yang seperti itu saja mampu untuk teknologinya bisa maju. Bayangkan kalau kita bisa seperti itu, negara kita bisa seperti itu. Ya, artinya membangun kesejahteraan rakyatnya, juga membangun teknologinya, ya dengan hasil karya kita sendiri gitu kan. Seperti Iran itu kan ya bikin rudal ya hasil karyanya sendiri kan. Ya, namanya juga negara di embargo gitu kan. Ya dia mampu. Ya, Indonesia mestinya jauh lebih mampu kan begitu. Ya. Ya ini kadang-kadang yang menjadi renungan kita, ya. Kenapa kalau bisa begitu? Ya tentu ada latar belakangnya. Kok tidak bisa seperti itu? Ya diantaranya karena pendidikan kita mungkin sistemnya kurang baik, gitu kan? Sehingga pendidikannya kurang berkualitas. Ini salah satunya, gitu kan? Ya, yang tentunya ini harus selalu diupdate supaya pendidikan kita itu semakin baik, ya, baik sarana maupun prasarana. Yang paling penting adalah sistemnya juga. Sistem pendidikannya itu mestinya juga dipikir bagaimana caranya supaya bangsa kita itu punya pendidikan yang baik gitu kan, artinya punya ilmu yang betul-betul bisa digunakan untuk kebutuhan di negara kita gitu kan. Sampai gitu juga ya itu tadi yang paling penting adalah jangan harus dikurangi orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri untuk keserakahan, ya. Korupsinya harus diberantas gitu kan. Nah, kalau tidak bisa ya kapan kita bisa maju? Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa hati, Sapa hati, sapa hati, sapa hati, sapa hati. Untuk saran dan masukan, silakan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.